Pengaruh berat terhadap prestasi terbang. Nah, coba. Makin tinggi beratnya, prestasinya makin baik atau makin jelek? Siapa makin jelek? Makin jelek. Makin berat berarti makin jelek, ya? Ya, oke, perkiraan Anda. Nanti sampai kita punya hitungan-hitungannya, ya. Makin bagus, Pak. Makin bagus. Oh, oke. Jadi Anda ingin makin berat terbangnya. Oke, ya benar sebenarnya dua-duanya tergantung di kecepatan mana Anda bekerja, ya. Nanti kita lihat grafiknya. Sama seperti tadi ada yang menurun. As weight increases, makin berat pesawat, nih, take off distance-nya makin panjang. Iya, ya. Jadi makin memerlukan landasan yang lebih panjang karena dia makin berat. Cruise speed-nya makin kecil. Jadi pada saat ya terbang di atas ya makin pelan. Ya iya, thrust-nya tetap, tapi beratnya makin besar. Fuel ekonominya makin jelek. Ya, iya makin berat. Ya sebenarnya ada titik tertentu. Nanti kita cari titik itu. Di mana yang paling efisien. Landing distance-nya makin panjang. Iya, makin berat ya. Jadi makin panjang. Remember, any increase in weight result in a needed increase in lift. Thus, less thrust available. Ya, jadi makin berat, makanya liftnya akan makin besar yang dibutuhkan, betul nggak? Ya, karena dia harus ngangkat, namanya juga pesawat. Increase in lift, thus less thrust available, sehingga thrust sisanya lebih kecil, sehingga manuvernya, prestasinya makin berkurang, ya, karena dia makin berat. Sisa tenaganya untuk melakukan manuver akan makin kecil. Tentunya berarti agility sama prestasi berterbangnya makin berkurang semakin berat pesawat. Pak, cara menimbang pesawat pakai apa? Nah, coba. Mas Mizan pernah melihat pesawat lagi ditimbang? Saya pernah, Pak. Ya, gimana nimbangnya pesawat? Kan itu sampai ribuan ton. Dia semacam di gambar itu, Pak. Pakai suatu alat, terus pesawat di apa? Ya semacam pada gambar, Pak. Berapa timbangan dibutuhkan? Maksudnya gimana, Pak? Timbangannya harus berapa biji untuk bisa mengukur berat pesawat? Oh, itu sesuai dengan landing gear pesawatnya, Pak. Kan yang ditimbang dipasang di alat landing gear, Pak. Nanti pesawatnya ditaruh di atasnya alat itu. Memang landing gear-nya ada berapa biasanya? Landing gear yang biasanya yang di depan ada sepasang, yang di belakang ada 2 pasang. Jadi berarti sebenarnya minimum ada 2 ya, depan 1, belakang 1. Ya, kalau bannya ada 1, bannya ada 2 ya tentunya tinggal dikali 2. Oke, ya betul. Ya seperti ini pesawatnya. Kalau dia pesawatnya berat, ya tentunya di titik tumpu kita harus timbang. Nah, cara nimbangnya ya tentunya ada hitungannya. Ya, jarak dari titik timbangan 1, timbangan 2, timbangan 3 berapa? Ini harus diukur. Ya. Titiknya sama hitungannya berapa. Dari situ masukin ke formula. Nanti Anda bikin Excel. Ya. Bikin Excel, yang penting Anda tahu jarak-jaraknya dari setiap tumpuan ini. Ya. Berapa jaraknya dan berapa beratnya yang terukur. Dengan demikian Anda bisa mengetahui CG-nya di mana tuh pesawat, center of gravity. Ya, jadi Anda bisa gambar seperti ini. Ini selalu pesawat itu harus ada CG-nya seperti ini ya. CG-nya ngitungnya ya itu tadi jarak antar tumpu ini berapa dan berapa beratnya yang terukur di tumpu-tumpu ini. Kalau ini dihitung ya nanti akan ketahuan tuh CG-nya. Nah, pertanyaan berikutnya. CG itu center of gravity ya. Kalau yang bagus yang mana? Yang di depan atau yang di belakang CG-nya? Bagusnya CG-nya beratnya di depan atau di belakang, Mas? Untuk pesawat. Di belakang, Pak. Di belakang. Apa yang terjadi kalau CG-nya di belakang? Katakanlah di belakang tuh di dekat tail tuh. Apa yang terjadi?
Menjaga keseimbangan, Pak. Kejaga keseimbangan. Masalahnya apa kalau disimpan di depan? Katanya di sini ada 10 ton. Nih, paling depan nih berat sekali. Anda kasih berangkas, Anda kasih kulkas di depan ya. Pesawat ini terbang dengan kulkas 10 biji di paling depan. Nih berat nih. Ini namanya CG di depan. Apa yang terjadi kalau pesawatnya seperti itu, Mas? Akan keberatan, Pak. Tidak stabil, Pak. Nah, oke itu ya tidak stabil sama. Kenapa? Karena secara hitungan harus katanya harus di sini nih, ya, tengah ini misalkan. Jadi penting CG itu harus ada di titik tertentu yang aman. Nah, biasanya di sayap biasanya ya itu yang diharapkan. Ya katakanlah jarak 20%-nya lah daripada ujung di sini, dari ujung sayap ke belakang, katakanlah 20% daripada lebar sayap. Katakanlah. Itu yang optimal. Kalau paling depan, tidak stabil tadi dibilang, kalau bayangkan di paling moncong paling depannya, ada berat. Nah, apa yang terjadi kalau ada angin? Coba sekarang yang paling agak susah dibayangkan kalau misalkan kulkasnya disimpan di paling belakang nih. Kulkas besar di paling belakang. Apa yang terjadi? Mana lebih baik kulkasnya disimpan di depan atau di belakang? Anda pernah lihat dart nggak? Dart itu tuh yang buat. Gitu ya. Di dart itu bentuknya biasanya seperti ini. Lalu di belakangnya ada siripnya. Di sini berat nih, ada metal. Pada saat dia diluncurkan, dia akan akurat kena target. Jadi nggak terpengaruh sama angin. Ini stabil. Ya. Coba Anda terbangkan dart Anda, tapi ini depannya. Ini belakangnya. Apa yang terjadi? Kejungkel. Ya, kejungkel tuh dart Anda terbangkan gitu, dia berbalik. Ya. Kenapa? Karena CG-nya di belakang, bahaya, ini tidak stabil. CG itu harusnya di depan CP. Yang aman itu di depan. Ya, makin ke depan makin stabil, dia makin nggak bisa goyang. Tergantung tujuan pesawat kita mau mana, mau stabil banget tapi tidak bisa belok atau mau tidak stabil, berbahaya kalau belok, ya bisa terjungkal. Ya, kita ingin yang di tengah-tengah. Jadi ingin di sini ya, tidak mau bahaya sekali kalau di belakang. Di depan ya akan stabil sekali. Tidak bahaya tapi stabil sekali. Susah dibelok-belokkan. Ya itu prestasi terbang untuk pengaruh berat. Sehingga pada saat terbang harus dihitung dulu. Di mana nih segi-seginya sekarang? Setiap mau terbang. Karena selalu berubah konfigurasinya kan. Jadi CG-nya harus di titik tertentu supaya kinerjanya paling bagus. Center of gravity ya tadi saya bicara tentang COG ya. Kalau di depan forward center of gravity apa yang terjadi ya? Di depan nih di sini di CG Anda bayangkan ada kulkas di depan stabil sekali, increase stability. Tapi longer take over distance ya, makin panjang yang dibutuhkan. Ya, dia karena dia stabil. Decrease climb rate, slower cruising speed and decrease range. Ini yang terjadi kalau di depan. Tapi kalau di belakang, aft center of gravity, stabilitasnya berkurang, makin berbahaya, tapi dia makin lincah manuvernya. Shorter take off distance, ya. Tapi kalau di belakang tentunya makin pendek yang dibutuhkan. Nggak apa-apa, dia makin tidak stabil, makin cepat take off. Increase climb rate, faster cruising speed, dan increase range, ya makin jauh. Ya. Jadi biasanya dia agak dimundurin supaya bisa jauh tentunya, karena dia akan less stabil.